warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rahmawati Hamzah dari jurusan Perbankan Syariah kelas C dengan NIM 90500122054. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit rangkuman materi pada masa perkuliahan di mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Ekonomi moneter merupakan satu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga dan tingkat kegiatan perekonomian dalam suatu negara. Konsep dasar moneter konvensional yaitu untuk berjaga-jaga dan spekulasi. Pada moneter konvensional mengenal adanya riba dan inflasi. Namun, pada ekonomi moneter Islam tidak mengenal adanya bunga dan tidak mengenal adanya inflasi, tapi lebih menerapkan zizwaf agar perekonomian berjalan dengan lancar. Ruang lingkup ekonomi moneter meliputi 1. Fungsi dan peran penting uang dalam perekonomian. Yang kedua, sistem dan pengaruh moneter terhadap jumlah uang yang beredar dan kredit. Yang ketiga, struktur dan fungsi bank sentral. Keempat, pengaruh jumlah uang yang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Yang kelima, pembangunan serta sistem moneter internasional. Tujuan ekonomi moneter adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, dan neraca pembayaran internasional. Dasar pemikiran moneter Islam dalam sistem keuangan Islam yaitu terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkannya pada tujuan yang penting dan produktif. Tujuan penting itu seperti apa? Yaitu seperti pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, ketahanan pangan, dan ketahanan keamanan. Yang terus kepentingan produktif itu seperti apa? Kayak lapangan kerja, investasi di sektor pasar modal, dan teknologi tepat guna. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi yang pertama itu kestabilan nilai rupiah dilihat dari perkembangan laju inflasi. Dimensi kedua, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dalam praktiknya, keuangan Islam yang sah harus dilandasi dengan adanya akad yang telah disetujui berdasarkan prinsip dan kaidah di dalam agama Islam. Berdasarkan bentuknya, akad dalam transaksi keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama keuangan komersial dengan tujuan mencari keuntungan dan akadnya seperti akad mudarabah, musyarakah, salam, istisna, dan lain-lain. Yang kedua, keuangan sosial yang tidak bertujuan mencari keuntungan, melainkan berorientasi pada perbuatan amal baik dan tolong-menolong. Ekonomi dan keuangan Islam memiliki nilai-nilai filosofis yang khas dan berbeda dari ekonomi dan keuangan konvensional yaitu seperti tauhid, rububiyah, risalah, akhirat, takziah, kafalah, istighfar, fala, dan adalah. Maqasid syariah bermakna pencapaian yang ingin diraih dengan terlaksananya syariat Islam. Di dalam kegiatan ekonomi memiliki satu tujuan akhir yaitu mencapai kebahagiaan dan kemenangan dunia akhirat atau fala. Fala dapat terwujud apabila tatanan kehidupan yang ada menciptakan kondisi terpenuhnya kebutuhan hidup manusia secara adil, merata, dan seimbang. Uang adalah alat tukar yang digunakan sebagai pengukur satuan berupa kegiatan pembayaran dalam perekonomian. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, bukan kapital. Kriteria agar sesuatu dapat diakui sebagai uang yaitu adanya jaminan, diterima umum, nilai stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, dan penawaran harus elastis. Dalam sistem ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai media atau alat pertukaran dan sebagai standar ukuran harga. Islam menganut konsep ekonomi value of time yang menekankan bahwa waktu itu sendiri memiliki nilai dan harus digunakan secara efektif.
Singkatnya, kita harus memanfaatkan waktu untuk melakukan sebuah usaha agar mendapatkan keuntungan. Dengan menjalankan usaha kita, baru bisa mengetahui keuntungan yang akan kita dapatkan. Berbeda dengan time value of money, di mana kita belum melakukan sebuah usaha, namun kita sudah terlebih dahulu mengetahui seberapa besar keuntungan yang akan kita dapatkan. Dalam Islam, tidak memperbolehkan hal tersebut. Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Pasar uang dalam perspektif Islam hanya diperbolehkan pada pasar uang yang tidak menggunakan sistem bunga dan bisa diganti dengan alternatif seperti akad mudharabah, musyarakah, wadiah, sarf, dan menghilangkan unsur gharar dan maisir yang terkandung di dalamnya. Adapun jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang dengan sistem syariah di Indonesia antara lain sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, repo SBIS, surat berharga syariah negara SBSN atau repo SBSN. Pasar uang syariah memungkinkan pelaku pasar untuk menjalankan fungsi sebagaimana pada pasar uang konvensional dengan pengecualian bahwa instrumen yang digunakan memenuhi ketentuan syariah Islam. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak surplus dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Peran dari bank syariah yaitu memfasilitasi permodalan kepada pelaku yang bergerak di industri halal, memberikan akses kepada seluruh pelaku bisnis, dan dapat melayani transaksi besar bertaraf global. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Lembaga keuangan non-bank memiliki fungsi seperti penyediaan layanan keuangan, mendiversifikasi sumber pembiayaan, mendukung pembangunan, dan menyokong perusahaan rintisan, dan lain-lain lagi. Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri karena kalau maju dia tidak peka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.